Ketua CB Tabanan atau anggota CB Tabanan? Nah, ini memang agak sulit. Cepat. Anggota. Lebih enak jadi anggota ya. Aduh. Halo guys, selamat datang di CB Tabanan. Video kali ini kita akan bertemu dengan Pak Ketua. Temu kangen kali ini kita akan membahas tuntas tentang klub CB Tabanan. Untuk lebih lengkapnya, ayo kita cari ke dalam. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja. Swastiastu. Om Swastiastu. Batu. Kita sudah memasuki rumahnya. Wah, ini dia beliau. Oke. Apa kabar, Pak? Salam dulu. Wih, nggak boleh ya, corona ya. Nah, kita salamnya pakai siku. Oke, temu kangen kali ini kita akan bincang-bincang tentang klub kita, Pak. Ada waktu nggak, Pak? Wih, mantap. Bincang-bincangnya di mana, Pak? Di atas. Oke. Lagi ngapain nih, Pak? Wah, burungnya Bapak ya? Biasanya burungnya Bapak kan istri yang mandiin. Ini mandiin sendiri ya? Ya, apa? Wih. Oke, di mana nih lokasinya? Wah, ternyata ada tempat persembunyian di sini, teman-teman. Ngobrolnya kita di luar aja kali ya, biar nggak panas ya. Wah, ini dari sini pemandangannya enak nih teman-teman. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Ketua. Say hello dulu Pak Ketua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi Gatro. Gimana kabarnya Pak Ketua Sehat, hari Pak. ini? Sehat. Ya, mantap. Sehat dan semangat. Semangat ya, harus terus semangat ya. Wah, betul. Agak lebih diperkeras suaranya nggak apa-apa biar Ya, lebih masuk. Siap. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang klub nih Pak. Jadi kebetulan Klub. Bapak menjabat sebagai ketua. Ketua, ya. Ya, kita akan membahas tentang klub, bagaimana keseharian, program apa saja yang akan kita laksanakan. Itu sekalian kita share ke anggota, biar anggotanya tahu. Dan sekalian kita berbagi pengalaman. Ya. Nah, kita kan sempat ngobrol nih, kita ngobrol di balik layar ya, ngobrol di balik layar bahwa apa yang membuat Pak Tu menjadi seorang biker atau menjadi penyebe, itu kemarin kita ngobrol ya, bener ya. Betul. Dan saya juga searching itu di Facebooknya, di halaman sosmednya. Kalau Pak Tu itu punya latar belakang atau background kenapa suka CB ya karena satu suka kecepatan. Ya. Betul ya? Betul. Kemudian yang kedua suka akan organisasi dan kekeluargaannya. Kekeluargaan di dalam klub itu sendiri. Wah. Jadi historinya seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, tapi yang akan saya tanyakan di sini adalah klub kita sudah berdiri 11 tahun. 11 tahun. Bahkan kita merayakan kemarin anniversary kita yang ke-11 ya Pak ya. Siap, betul. Pertanyaan pertama, berapa anggota kita Pak? Anggota klub 31 sekarang, Pak. 31 orang. Yang Oke. Sudah ber-KTA. Ber-KTA ya. Ya, betul. Berarti 31 orang yang sudah mendapat KTA. KTA. Dan stiker member pastinya ya. Bahkan kita kemarin launching itu ya sekalian. Betul. Oke. Selain itu juga di acara 1 dekade kemarin 2019
itu adalah Bapak didaulat menjadi ketua panitianya. Panitia. Nanti kilas baliknya ada di sini ya teman-teman ya. Kilas baliknya tentang acara kita 1 dekade. Itu apa namanya, mendapat apresiasi tinggi dari anggota ya kan. Acara berjalan dengan sukses, lancar, kemudian ya istilahnya kita nggak terlalu rugi di pendanaan gitu Pak ya. Kira-kira begitu ya. Ya, nyapih lah. Artinya ya kita tidak rugi, kita juga tidak untung. Tapi sebenarnya kita kan bukan mencari keuntungan. Bukan itu. Betul, betul kan? Oke. Nah, itu di acara 1 dekade kemarin. Keluh kesahnya ada nggak sih, Pak? Lumayan Pak, ada pasti keluh kesah setiap Tuangkan acara, aja di sini. setiap event pasti ada keluh kesahnya. Ya. Keluhannya sebenarnya nggak banyak sih sebenarnya keluhan. Karena apa? Anggota kita bekerjanya ya saling merangkul lah. Solid ya. Solid ya. Intinya nggak ada kata-kata saya aja yang bekerja, artinya semua anggota bekerja. Kita bekerja sama di situ. Sama ya, keluhannya cuman capek itu aja. Iya sih benar. Capek persiapan Persiapan berapa bulan, 2 bulan sebelum acara itu. Iya. Itu sebenarnya. Tapi yang paling capek sebenarnya sih Pak Waka sekarang yang capek. Pak Waka ya? Wah, emang kalau Pak Waka Tuh. dia itu emang talentanya tinggi ya. Apalagi beliau yang ngurusin merchandise kita. Semua beliau yang ngurusin. Salut buat Pak Waka. Nah, itu waktu acara 1 dekade kemarin. Nah, sekarang kita lebih banyak pembahasan ke apa namanya? Ke klub Pak ya. Klub. Nah, kita sampai sekarang sudah 31 member, artinya 31 anggota yang ber-KTA. Ya, betul. Ada kemungkinan nggak Pak bakal nambah lagi anggota? Itu nambah pasti Pak. Pasti ya. Artinya masih terbuka ya untuk teman-teman yang ingin gabung ke klub kita. Gabung ke klub kita yang satu sepaham lah sebenarnya. Satu visi dan misi. Ya, satu visi dan misi dan menjaga nama baik itu modalnya. Betul. Nah, pertanyaan saya adalah persyaratan khusus untuk teman-teman di sana yang ingin ikut atau ingin gabung dengan klub kita, Pak. Ingin gabung dengan klub. Syarat khusus sih sebenarnya nggak ada, sama sekali nggak ada khusus. Intinya punya motor. Motor tentunya ya seperti yang kita obrolin kemarin ya, kita sempat ngobrol bahwa motor itu tidak harus CB. Betul Pak ya? Tidak harus CB. Tidak harus. Keluarga CB. CB lah ya. Yang penting keinginan, niat, hati yang tulus untuk bergabung di organisasi. Anggaplah kita belajar berorganisasi. Belajar berorganisasi di organisasi motor kayak sekarang, motor CB. Komunitas gitu komunitas ya. CB Tapi lah. komunitas yang ada organisasinya resminya. Resmi. Ya. Kita belajar mengikuti aturan yang ada di klub kita. Oh ya, betul. Intinya adalah teman-teman, buat teman-teman di luaran sana mungkin yang ingin bergabung ke kita, ikut-ikut aja dulu ya, gabung-gabung aja dulu, pelajarin dulu, saling mengenal lah. Betul, mengenal satu sama lain gitu Pak ya. Kalau kita udah kenal, udah nyaman, itu utama. Udah nyamannya itu cari nyaman dulu. Kalau sudah nyaman di satu wadah itu, satu wadah, ya pasti rasa memiliki itu akan tumbuh. Ya. Memiliki klub, ya anggaplah organisasi ini. Ya, betul. Karena karena sebuah organisasi itu kan bukan apa namanya, bukan hanya dipegang penuh oleh ketua. Ya, betul. Artinya ketua saja yang memegang penuh, artinya memberikan masukan yang positif, tapi kalau anggotanya tidak sama visi dan misinya kan sama aja bohong Pak ya. Betul. Ya, oke deh, sip. Jadi ada nggak kemungkinan, misalnya gini Pak, kemungkinan pertama itu adalah anggota klub ini berasal dari Kabupaten Tabanan karena mengangkat nama Tabanan. Ada nggak kemungkinan anggota yang mau masuk dari misalnya dari daerah lain Pak, atau kabupaten lain, mungkin dari kota lain ya, untuk ikut gabung di klub kita?
nggak masalah, yang penting mereka nyaman. Itu ya, oh itu ya. Yang penting mereka nyaman berorganisasi di Tabanan ini. Ya, tidak harus anggota SB Tabanan harus memiliki Domisili Tabanan. Tabanan. Oh iya Tidak iya. seperti itu, Pak. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman di daerah lain misalnya untuk gabung ke klub kita gitu ya. Betul. Oke. Bapak kan baru setahun nih menjabat nih, ya kan? Betul. Bapak baru setahun menjabat. Kira-kira apa program yang ingin Bapak ingin Pak Tu, program-program Pak Tu ke depan deh, apa deh kira-kira yang Ya paling ya menjaga nama baik klub. nah itu udah pasti. Ya. Membesarkan nama klub. Ya. Nah, dengan cara ya saya pribadi memiliki program kerja. Ya, itu udah maksudnya program kerja. Program kerja kita mengapresiasi rekan-rekan yang anggaplah rajin lah modelnya Ya, di klub. keaktifannya bagus. Aktifannya di klub itu bagus. Solidaritasnya. Solidaritas dengan klub. Ya itu kita nanti ada apresiasinya. Oh, itu yang pertama. Ya, setiap tahun lah kita memberikan apresiasi ke anggota yang keaktifannya bagus. Oke. Ya. Selain itu Pak, program yang lain mungkin? Program selanjutnya untuk klub maksudnya. Ya, untuk klub. Untuk klub mungkin bakti sosial. Nah, itu Harus itu biasanya betul. biasanya setiap setelah anniversary kita melakukan bakti sosial. anniversary kita sisihkan lah uang saku kita atau kas dari klub kita sisihkan untuk membantu sesama yang kurang mampu, memberikan sumbangan berupa alat-alat kebersihan biasanya ke tempat-tempat suci, Bandano Punio gitulah ya. Bandano Punio. Ini sebenarnya apa namanya? Melanjutkan program pendahulu seperti ujangan kemarin dari Pak Pembina ya. Jadi kita harus melanjutkan melanjutkan program-program yang sudah sudah berjalan. Nah, sisanya kita tinggal menambahkan, disesuaikan dengan era sekarang kan. Nah, era sekarang. Era sekarang apa mungkin masukan dari rekan-rekan atau bagaimana kita memberikan sumbangan modelnya ke orang kurang mampu gitu modelnya kita cari sumbernya dari mana ataukah dari rekan-rekan dari mana kita obrolkan dengan anggota baru kita lakukan. Itu hal yang positif ya menurut saya ya. Menurut kita memang harus dijalankan hal-hal seperti itu. Program-program selanjutnya ya paling intinya ngegas bareng lah, raid bareng biar kita saling mengenal satu sama lain, saling akrab ya. Lebih solid lah intinya Pak ya. Betul. Jadi kita sambil jalan nanti ya program apapun nanti akan menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Era sekarang lah, era milenial ini kan era digital. Kayak channel ini kan sebenarnya gagasan Pak Ketua kan. Istilah dikit. Saya kan cuma menjalankan perintah Pak Ketua. Nah, lebih begitulah. Mudah-mudahan channel kita bisa berkembang Pak ya. Sesuai dengan harapan kita lah. Oke, nah sekarang mungkin masukan yang bisa Bapak sampaikan kepada para anggota, silakan. Apa yang ingin Bapak sampaikan ke para anggota nih? Pasti anggota-anggota kita nonton nih video kita nih. Ya, siap. Masukan-masukan dari saya nggak banyak sih sebenarnya, karena mereka saya anggap sekarang sudah sangat solid dengan klubnya. Intinya saya ingin menambahkan, jagalah itu semua. Artinya kesolidan kita di klub, ramah-tamah kita di klub. Betul. Jangan saling modelnya memandang dia lebih tinggi, dia lebih besar, modelnya dia lebih dulu. Jangan seperti itu, kita sama. Ya. Posisi kita sama. Saya ketua, anggota, jangan dibeda-bedakan seperti itu. Intinya kita itu jalan berbarengan. Ada nanti tempatnya di mana
tempat-tempat kita ya. Nah, Artinya kita ini satu keluarga, Satu gitu keluarga, ya. Cuman itu di intinya. organisasi yang mungkin memerlukan nanti kapasitas yang resmi gitu ya. Ya. Di sana baru disesuaikan dengan kedudukannya masing-masing. Mantap, Itu mantap. aja sih sebenarnya pesan-pesan saya sama teman-teman anggota, nggak banyak. Pokoknya jaga kesolidan. Selalu Itu aja. solid. Ya. Itu aja Pak De. Nah, selama Bapak menjadi anggota nih dan sampai sekarang di Daulat menjadi ketua gitu ya. Pernah nggak ada permasalahan klub kita atau mungkin anak-anak klub di luar sana yang mungkin ya masalah kecil, masalah besar itu pernah nggak Pak menemukan hal itu Pak? Tiap klub itu, setiap organisasi itu pasti ada masalah Pak. Ya sih. Ya, pasti ada Internal gitu ya, Ya. masalah internal, masalah internal, eksternal. eksternal gitu itu pasti ada. Yang penting kita janganlah menganggap itu sebuah permasalahan. Marilah kita belajar dari permasalahan itu. Oh, oke. Biar Ya, ya. kata orang-orang itu biar kita tidak jatuh di lubang yang sama. Oh ya betul betul betul. Banyak sebenarnya masalah-masalah itu banyak. Tapi Ya salah kita. di- Tapi kita bisa explore. menyelesaikannya Ya. secara dewasa gitu Pak ya. harus diselesaikan. Kita organisasi ini kan kita sudah semua udah dewasa. Betul. Walaupun secara anggota kan kebanyakan sekarang yang ya anak-anak muda lah ya. Ya, Ya anak-anak muda. Yang gejolak muda gitu biasanya. Tapi lah disinilah posisi kita bahwa untuk selalu menekankan ke mereka istilahnya menjaga nama baik klub, jangan pernah membuat hal-hal yang negatif di luar sana. Siap. Itu aja sih Pak perbincangan kita. Artinya seputaran klub ya seperti itulah. Jadi kesimpulannya syarat untuk masuk klub tidak harus dari Tabanan. tidak. Kemudian syarat yang kedua itu punya motor pastinya, Motor, ya. tapi motor tidak harus CB. Artinya boleh dalam bentuk yang lain gitu Pak ya. Boleh ya keluarganya lah, keluarga betul, CB, GL series dan seterusnya. Dan ada lagi satu Pak De. Ya. Safety-nya itu kurang. Artinya masuk klub CB Tabanan itu harus memiliki surat-surat yang lengkap. Ya, itu pasti betul. identitas lengkap. Harus SIM lah, Surat izin mengemudi. ya, BPKB, STNK yang motor yang Ya, surat menyurat motornya itu harus lengkap. lengkap lah. Ya itu aja sebenarnya. Selain itu kan ketentuan lalu lintas dari motornya ya, itu itu. harus lengkap kan. Itu pasti. Ya minimal yang paling kecil spion gitu lah, spion harus isi, jangan nggak isi spion ya. Walaupun kata orang jangan melihat ke belakang ya, tapi spion itu penting karena itu untuk safety riding. Di gitu motor kan. itu penting untuk melihat ke belakang, itu penting sekali. Jangan selalu fokus ke depan. Kadang-kadang harus lihat ke belakang juga. Lihat sedikit ke belakang lah. Siapa yang di belakang kita mau mendahului apa enggak gitu. Ah, betul. Ya sih ya. Itu ya, surat-surat identitas lengkap. Ya. Nah, setelah masuk ke klub, itu mereka mendapatkan hak seperti KTA itu Pak ya. Betul. KTA. Kemudian apalagi stiker member. Stiker. Itu yang limited, yang Ya. hanya member saja yang punya, Member saja yang tidak punya. disebarluaskan. Enggak bisa disebarluaskan. Ya. Dan ada untuk suka duka kan ada di Iya. organisasi itu pasti ada memiliki. Oh. Jadi ada iuran mungkin Pak? Ada iuran ada 10.000 per bulan. Jadi 120.000 per tahun ya. 120.000 per tahun ke klub kita ke CB Tabanan, 30.000 ke Bali. Oh, berarti ada iuran tambahan, artinya diambil dari sana untuk kita iuran ke pusat. pusat. Artinya ke wadah pemersatu kita, induk kita kita di di Bali. Bali. Oh, ya. Jadi per tahun kita kena 150.000 per tahun ya. tahun. Itu nggak terlalu ekspensif sih menurut saya. Tapi itu dari kita untuk kita, Pak. Ya sih benar. Kita akan kelola keuangan Klub. rekan-rekan, keuangan registrasi keuangan yang masuk ke klub itu untuk kita ya, dari kita ya, modelnya kayak suka duka. Ya, ada suka dukanya, artinya sumbangan gitu ya. Ya, betul. Untuk sumbangan ini untuk yang siapa aja Pak sasarannya Pak? Nikah gitu mungkin ya? Ya, pasti. Nah, teman-teman klub yang nikah. Nah, teman-teman klub yang belum nikah nih nanti ada
ada sekedar dari klub gitu dari ya. klub. Terus yang mungkin sakit gitu ya Pak ya. Sakit ya. Sakit. Terus yang lagi satu Pak? Ya anunya apa namanya, di keluarga itu modelnya Meninggal gitu ada ya. ya salah satu keluarganya meninggal, siapa orang tua gitu modelnya, udah termasuk Kita kasih santunan ke Ya. mereka. Oh, wih. udah termasuk itu. Artinya tidak hanya Kita klub aja. ini tidak hanya kita untuk gabung saja, ngopi bareng saja, gas bareng saja, tapi ada sesuatu hal yang membuat kita artinya menjadi satu keluarga. Satu keluarga. Itu lah. Walaupun jangan dilihat berapa Ya, jumlahnya, jumlah tapi jangan dilihat sumbangsih dari kita untuk anggota itu yang dinilai gitu Pak ya. Betul. Oke, itu aja bincang-bincang kita untuk hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Ketua ini. Siap. Walaupun saya grebek rumahnya ya, karena waktunya susah sekali nih, kamu sibuk sekali bapaknya ini. Tapi kita datangi ke sini, wih, lihat nih rumahnya. Rumah orang Bali begini ya guys. Ya, betul. Terima kasih sekali lagi Pak. Siap. Tapi sebelum kita tutup ada challenge. Siap. Siap ya, ada challenge. Seperti biasa, setiap konten kita ada challenge-nya. Jadi saya ngasih pertanyaan singkat, Bapak jawab singkat. Alasannya tidak perlu, biarkan alasannya Bapak sendiri yang menyimpan dalam hati. Biar mereka bertanya-tanya juga ya. Iya betul. Kenapa sih pilih ini? Kenapa pilih itu ya? Oke, pertanyaan pertama Pak. Keluarga atau klub? Keluarga lah. Keluarga, saya keluarga utama. Ya. Pekerjaan atau klub? Kerjaan. Oke. Pasti pekerjaan. Intinya tidak menomorduakan klub, tapi skala prioritas Pak ya. Ya, Siap. Motor CB seharga mobil atau mobil seharga motor? motor lah Pak. Motor CB tetap. Motor CB walaupun seharga mobil. Ya. Biar kayak orang teman-teman bilang ya, CB Sultan ini kayak gimana sih modelnya, motor dengan harga mobil gitu kan. Oke. Yang belum tahu CB biar tahu juga. Oke. Ya. Mungkin ini pilihan yang susah buat Bapak. Ya, siap. Ketua CB Tabanan atau anggota CB Tabanan? Nah, ini memang agak sulit. Cepat. Anggota. Lebih enak jadi anggota ya. Aduh. Oke, sekian teman-teman. Sekian video dari kita. Jika teman-teman suka, seperti biasa, silahkan like, share, sebarkan sebanyak-banyaknya video kita. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.